Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sejarah mengenai peradaban bangsa Semit. Dari sekian banyak suku bangsa di dunia, bangsa Semit adalah salah satu di antaranya. Penyebaran bangsa Semit hampir sebagian besar di semenanjung Arab atau Timur Dekat. Bangsa Arab saat ini bisa dikatakan sebagai keturunan Semit, meskipun istilah Semit diidentikan dengan bangsa Yahudi. Akan tetapi, dilihat dari sejarahnya, kedua bangsa tersebut berasal dari bangsa yang sama. Pendapat ini bisa dikatakan masih dalam perdebatan. Hal ini karena wilayah Timur Tengah dahulu banyak dihuni oleh banyak suku bangsa dengan peradaban yang maju. Suku bangsa tersebut seperti Babilonia, kemudian Assyria, Akkadia, Kaldea, Ameria, dan Kana. Nah, menurut para peneliti, suku bangsa tersebut berasal dari rumpun bangsa yang sama. Nah, persamaan ini bisa dilihat dari bahasa, kemudian penamaan, kemudian institusi sosial, kemudian persamaan agama, dan juga ciri fisik mereka. Terdapat beberapa teori mengenai asal-usul bangsa Semit. Teori pertama menyebutkan bahwasanya Afrika Timur sebagai tempat asal bangsa Semit. Pendapat ini berdasarkan pertimbangan hubungan etnis yang luas antara bangsa Semit dan bangsa Hamid. Nah, teori kedua menyebutkan bahwasanya bangsa Semit ini mendiami Mesopotamia. Banyak yang menilai bahwasanya teori kedua ini bertentangan dengan hukum sosiologi yang berkaitan dengan periodisasi sejarah manusia. Dalam periodisasi sejarah manusia disebutkan bahwa manusia awalnya hidup nomaden, yaitu dari satu tempat ke tempat lainnya. Kehidupan seperti ini dilakukan untuk mencari lahan yang cocok untuk ditinggali atau juga karena faktor cuaca. Setelah mengalami evolusi yang lama, manusia mulai hidup menempati di tempat-tempat atau di daerah-daerah yang subur dan umumnya di daerah pesisir. Jika mengacu pada hukum sosiologi, maka teori Mesopotamia secara tidak langsung bertolak belakang dengan pola kehidupan manusia zaman dulu yang nomaden. Sebab wilayah Mesopotamia merupakan wilayah yang subur dan cocok untuk ditinggali dan tidak mungkin untuk melakukan migrasi. Adapun teori ketiga mengatakan bahwa tempat tinggal pertama bagi bangsa Semit adalah semenanjung Arab. Teori ini tampak masuk akal karena semenanjung Arab merupakan daerah padang pasir yang luas dan memungkinkan masyarakat waktu itu untuk berpindah dari semenanjung Arab ke Sinai dan lembah Sungai Nil. Penyebaran bangsa Semit dari satu wilayah ke wilayah lain ini melahirkan banyak suku bangsa. Salah satunya adalah bangsa Babilonia dan bangsa Mesir, di mana Babilonia ini merupakan ras campuran antara Semit dengan Sumeria yang mendiami lembah Tigris dan Efrat. Sedangkan campuran antara Semit dengan Hamid mendiami Afrika Timur dan melahirkan bangsa Mesir. Nah, dilihat dari luasnya sebaran bangsa Semit ini hingga keluar wilayah Arab, yaitu di Afrika Utara sampai Asia Barat, menunjukkan adanya migrasi besar-besaran yang dilakukan pada waktu itu. Menurut para peneliti, mereka mengacu pada teori semenanjung Arab yang menyebutkan bahwa pada waktu itu terjadi peningkatan populasi yang sangat tajam, yang menyebabkan semenanjung Arab tidak dapat menampung ledakan penduduk, hingga kemudian beberapa orang melakukan perjalanan mengunjungi kawasan baru, dan jumlahnya semakin banyak. Karena suatu bangsa erat kaitannya dengan bahasa, sehingga muncul istilah bahasa Semit yang digunakan hampir semua bangsa-bangsa di Timur Tengah saat ini. Hal ini juga tidak lepas dari penyebaran bangsa Semit.
Lebih lanjut, terdapat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal yang berbunyi, Sem adalah nenek moyang bangsa Arab, dan Ham adalah nenek moyang bangsa Habasyah, dan Hafiz adalah nenek moyang bangsa Romawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 19.594. Dari hadis tersebut tampaknya sesuai dengan kajian sejarah modern saat ini yang menempatkan istilah Semit atau Sem pada penduduk yang tinggal di semenanjung Arab. Sedangkan Hamid atau Ham telah mendiami wilayah Afrika, tepatnya di Habasyah, yang kemudian bercampur dengan bangsa Semit. Percampuran tersebut seperti yang telah dijelaskan, bahwasanya bangsa Ham ini atau bangsa Hamid ini melahirkan bangsa yang kita kenal dengan bangsa Mesir. Adapun menurut sumber yang lain, bahwasanya bangsa Semit adalah nenek moyang daripada bangsa Yahudi dan Arab yang pada zaman dahulu mereka berhasil memberikan pemahaman sebuah agama, khususnya agama Samawi, atau pada zaman dahulu dikenal dengan agama Semitik yang berada di Timur Tengah. Diceritakan pada tahun 2300 sebelum Masehi, bangsa Semit ini berhasil menaklukkan bangsa Sumeria di bawah seorang raja yang bernama Raja Sargon. Dan wilayah kekuasaannya meliputi wilayah Sumeria dan Akadia. Pada zaman dahulu, untuk menunjukkan kekuasaannya, ia membangun ziggurat dengan punden berundak yang sangat besar. Dan bangunan itu didirikan di atas bukit. Dan terdapat 3 tangga untuk naik ke puncaknya. Masing-masing terdiri dari 100 anak tangga. Nah, daerah Sumeria ini terpecah menjadi satu satuan kecil yang saling berperang. Menjelang tahun 2200 sebelum Masehi, salah satu kota yang menjadi pusat kebudayaan adalah kota Babylon. Nah, secara umum orang-orang Semit ini adalah mereka yang termasuk ke dalam bangsa Arab, kemudian Ibrani, Babilonia, Kaldea, Assyria, Ethiopia, dan Sabah, dan beberapa bangsa lain yang hidup di sekitar semenanjung Arab. Bangsa-bangsa tersebut memakai bahasa yang keseluruhannya menggunakan huruf konsonan yang bentuk dasarnya terdiri dari 3 huruf. Bangsa-bangsa tersebut terkenal sebagai bangsa yang unik, sebuah representasi dari kemampuan bertahan hidup dari berbagai kondisi dalam waktu yang lama. Nah, kehidupan orang-orang Semit kuno paling dapat dilihat yaitu pada kehidupan suku-suku Arab nomad yang sampai sekarang masih mendiami banyak tempat di kawasan-kawasan paling gersang di dunia. Orang-orang Arab nomad ini adalah kaum yang terlahir sebagai seorang demokrat, dan mereka adalah orang-orang yang terlahir dengan semangat individualitas dan kemudian menjadi semangat kesukuan yang fanatik dan chauvinistik. Dan kehidupan mereka sangat menjunjung tinggi kewibawaan, kebijaksanaan, dan kesederhanaan. Sebagaimana dikenal umumnya, orang-orang ini memilih tinggal di gurun dengan tenda-tenda dari kulit unta, dan memakan makanan yang sederhana, dan berpakaian yang sederhana pula yang begitu pasif seperti sikap hidup mereka. Meskipun begitu, orang-orang Semit tetap dapat terbuka dengan dunia luar. Sebagaimana banyak di antara suku-suku Arab nomad yang saat ini yang pindah ke kehidupan masyarakat kota, sebagaimana terjadi di Arab Saudi. Nah, orang-orang Semit pada masa lalu juga menyerap banyak hal dari sekitar mereka. Nah, demikianlah secara singkat mengenai bangsa Semit yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua, karena tujuan saya menyampaikan sejarah peradaban bangsa Semit ini adalah untuk menambah wawasan kita semua. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim.